Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, dimanapun Anda berada, Ibu berharap Anda sehat dan tetap semangat dalam menjalani setiap kegiatan. Pada materi kali ini, kita akan bahas tentang jenis-jenis perpustakaan yang diakui secara undang-undang di Indonesia. Izin share. Sebagaimana kita ketahui bahwa perpustakaan telah memiliki undang-undang perpustakaan, ya ini Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Materi ini atau PPT ini sebenarnya Anda bisa download dan lihat di e-learning khusus mahasiswa Universitas Terbuka yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Tapi eh, video pembelajaran ini bisa juga disimak oleh mahasiswa di luar Universitas Terbuka yang sedang mengkaji ilmu perpustakaan. Mohon maaf, ya, Ibu agak pilek ya. Eh, ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ya, lima jenis perpustakaan ya. Ini juga Anda bisa melihat di dalam undang-undang ya, di undang-undang perpustakaan. Yang pertama adalah perpustakaan nasional. Dan kemudian yang kedua adalah perpustakaan umum atau daerah. Yang ketiga perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang keempat adalah perpustakaan perguruan tinggi dan yang kelima adalah perpustakaan khusus. Jadi yang diakui oleh undang-undang kelima jenis perpustakaan ini ya di dilindungi dan wajib juga setiap perpustakaan yang lima jenis ini itu melaporkan ke Perpustakaan Nasional sebagai pembina perpustakaan seluruh Indonesia untuk di dan sebagainya. Oke, kemudian ini ada pengertian-pengertiannya. Coba Ibu, bisa nggak ini nih misalnya diperbesar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak bisa ya. Oh, bisa nih. Oke, perpustakaan nasional yaitu perpustakaan yang berada di pusat pemerintahan yang bertugas mengarahkan dan mengembangkan melalui kebijakan yang tepat sasaran guna mengembangkan pengetahuan masyarakat. Perpustakaan nasional disingkat dengan PNRI, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi setiap negara tuh wajib memiliki perpustakaan nasional. Misalnya di Malaysia berarti Singapore of Nationality misalnya. Singapore of Library Nationality mungkin ya. Kalau di Amerika mungkin American Library, Nationality American Library. Nah, kalau di Indonesia ini PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tentu saja kalau misalnya nanti Indonesia itu ini ada di pusat pemerintahan atau di ibu kota ya. Wacananya kan nanti Indonesia itu akan pindah ya ke Kalimantan. Apakah nanti Perpustakaan Nasional pindah atau tidak? Nah, itu nanti kita lihat saja. Tetapi memang posisi atau letak Perpustakaan Nasional itu biasanya ada di pusat pemerintahan. Nah, Anda bisa berkunjung ke Perpustakaan Nasional tuh di Salemba, ya di Salemba dan kemudian ke Merdeka Selatan menurut saya. Itu luar biasa besarnya, besar ya. Siapapun bisa berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Apakah itu dimulai dari bayi ya, kemudian sampai lansia. Otomatis kalau bayi kan berarti orang tuanya juga harus ikut ya. Nah, di sana ada 20 di Merdeka Selatan ya. Ada 24 kalau nggak salah 24 lantai dan salah satunya ada juga tentang layanan anak dan ada juga layanan lansia dan sebagainya. Kalau nggak salah juga ada juga yang lantai atas itu tentang layanan kepresidenan. Jadi dari lantai atas itu nanti Anda bisa melihat ya, melihat Monas ya, asa-asa dekat gitu. Oke, mohon maaf sebentar. Em,
Ya, gua agak pilek ya. Dan kemudian yang kedua ini tentang perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mengumpulkan atau mengoleksi buku-buku yang terdiri dari bermacam-macam judul dan ditulis dalam bermacam-macam bahasa, baik yang dicetak atau tidak, yang berada dalam satu ruangan atau bangunan. Kalau umum berarti kan umum ya. Lalu apa bedanya dengan perpustakaan nasional? Mungkin di antara kita mungkin bertanya ya. Ya jelas saja berbeda. Kalau misalnya perpustakaan nasional tadi Ibu telah katakan bahwa itu bahwa berarti kan ada posisinya ada di apa tuh namanya? Ada di ibu kota. Nah, tugas fungsinya itu adalah menghimpun dan menyelamatkan dan melayankan koleksi-koleksi untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat. Lingkupnya nasional, ya nasional. Dan umum itu bisa misalnya kalau misalnya nasional itu di ibu kota maka umum ada di tiap daerah. Ya. Misalnya ada di Provinsi Banten, Provinsi apa tuh Jawa Barat dan sebagainya. Ini perpustakaan umum. Dan kemudian ada namanya perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang mewakili sifat khusus, baik ditinjau dari segi koleksi buku maupun ditinjau dari segi perpustakaan tersebut. Ciri perpustakaan khusus adalah koleksi dan pelaksanaan bersifat khusus, pemakaian tertentu, serta mempunyai staf khusus untuk bidang dan metodologi tertentu. Namanya khusus berarti mereka itu menghimpun dan menyelamatkan dan melayankan koleksi-koleksi yang bersifat khusus. Misalnya biasanya ada di kementerian atau mungkin pernah Ibu juga melihat perpustakaan khusus di Taman Ria gitu ya. Oh, apa tuh namanya Siwot. Nah, itu ada tuh perpustakaannya. Nah, koleksinya apa? Koleksi berarti namanya Siwot berarti kan koleksinya itu bersifat khusus berkenaan tentang ikan gitu. Dan kemudian ada eh, disebut perpustakaan perguruan tinggi. Merupakan unit pelaksana teknis yang bersama dengan unit lain melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan cara menghimpun, memilih, mengolah, merawat, dan melayani sumber informasi kepada lembaga induk khususnya serta masyarakat akademis pada umumnya. Biasanya perpustakaan perguruan tinggi juga bisa juga sih disebut perpustakaan khusus karena yang dilayani adalah para akademisi, ya, eh, para akademisi. Boleh nggak sih misalnya dari perguruan tinggi lain, misalnya datang ke perpustakaan perguruan tinggi A, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Semua juga sebenarnya boleh-boleh saja mendatangi perpustakaan, baik itu nasional, apalagi nasional ya, umum, kemudian khusus ya, dan ini perguruan tinggi. Kemudian ini ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah berarti intinya adalah yang berada di sekolah, baik itu tingkat TK, SD, SMP, SMA. Sebenarnya sama ya fungsinya. Fungsi di kelima jenis perpustakaan sebenarnya sama aja. Fungsinya itu sebagai media pendidikan atau mendukung mendukung bahan pustaka untuk mengembangkan pendidikan, sumber-sumber informasi dan sebagainya. Dan juga untuk menyelesaikan penelitian dan kemudian sebagai pusat repositori dan sebagai rekreasi. Sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau bicara fungsi mah sebetulnya keempat ini setiap perpustakaan pasti ada. Tentu saja dengan disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya contoh kalau misalnya perpustakaan khusus berarti kan yang telah Ibu katakan misalnya berarti kan penelitiannya bersifat khusus. Nah sekolah juga sebenarnya bisa aja sebut khusus. Cuman karena itu difokuskan kepada sekolah mungkin makanya disebut dengan perpustakaan sekolah. Nah, penggunanya siapa? Berarti kan penggunanya itu siswa, guru gitu ya. Dan tidak lepas dari itu. Kemudian ini ada tujuan perpustakaan sekolah. Satu, mengembangkan minat. Ya, ada enam ya.
Tujuan perpustakaan sekolah. Oh, ya, dalam PPT ini memang difokuskan kepada perpustakaan sekolah ya. Yang pertama, mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan dalam sektor kehidupan. Yang kedua, mengembangkan minat untuk mencari dan mengelola serta memanfaatkan informasi. Maaf. Yang ketiga, mendidik murid agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan bacaan secara tepat dan berhasil guna. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar ke arah belajar mandiri. Yang kelima, memupuk minat dan bakat. Dan keenam, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Artinya tujuan dari perpustakaan sekolah sebenarnya adalah mengembangkan minat baca dan mengembangkan literasi informasi agar para siswa itu dapat mencari dan mengolah ya dan memanfaatkan informasi secara tepat dan benar. Kemudian aktivitas perpustakaan. Nah, ini aktivitas perpustakaan sama aja ya ke 5 jenisnya. Ini ada 4. Yang pertama adalah pengadaan bahan pustaka. Nah, pengadaan bahan pustaka berarti kan mengembangkan bahan pustaka. Bisa melalui pengadaan ya. Pengadaan berarti kan pembelian ya. Pembelian baru atau juga bisa tukar menukar atau hibah. Nah, ini pengadaan bahan pustaka. Bisa juga tidak hanya bentuknya buku, tetapi bisa juga elektronik ya, ya manuskrip dan sebagainya. Yang intinya disesuaikan dengan jenis perpustakaannya. Nah, setelah diadakan maka harus wajib diolah. Nah, ini adalah aktivitas perpustakaan yaitu mengolah. Berarti mengolah buku itu menjadi sesuatu yang bisa diakses ya informasinya. Ya, kemudian setelah diolah maka dilayankan ya, dilayankan di sini bisa dipinjam dan sebagainya. Dan yang keenam adalah ketika rusak, nah itu maka wajib dilestarikan bahan pustaka atau pelestarian bahan pustaka. Nah, biasanya pelestarian bahan pustaka ini sebetulnya salah satu kerja berat dari perpustakaan nasional ya. Kalau misalnya perpustakaan apa tuh namanya sekolah, perguruan tinggi khusus, pelestarian bahan pustaka biasanya hanya untuk apa tuh namanya mengalih mediakan ya, mengalih mediakan dari fisik menjadi non fisik, artinya dari fisik menjadi digital. Atau kalau enggak misalnya memperbaiki ketika rusak. Kalau misalnya untuk perpustakaan nasional maka itu memang tugasnya untuk apa tuh menyimpan, melestarikan, merawat sehingga bisa diakses oleh orang banyak. Tentunya ini yang bahan pustaka yang memiliki nilai tinggi informasinya. Mungkin itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Anda paham ya. Lebih lanjut mungkin Anda bisa membaca modulnya ya, modul dan atau bahan pustaka, bahan sumber bacaan lainnya, baik itu dari jurnal maupun buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.